Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang studi kasus dari PT Supra Teknologi Plastik. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 terlebih dahulu. Yang pertama ada Dealia Nainggolan, selaku saya sendiri. Yang kedua ada Ferawati A.S. Siregar. Yang ketiga ada Olivia Haldia Rahman. Yang keempat ada Rahmayani Nasution. Dan yang terakhir ada Devi Sri Febrianti. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu PT Supra Teknologi Plastik. PT Supra Teknologi Plastik merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri manufaktur yang ada di Indonesia. Perusahaan ini menyediakan barang mentah menjadi barang yang sudah jadi, yang bagi logistiknya akan diatur oleh pelabuhan yang ada di Batu Ampar. Dahulu, perusahaan ini bergabung dengan perusahaan lain, yaitu perusahaan Multi Petro Sarana, dan setelah tahun berikutnya baru bisa memakai nama perusahaannya sendiri, yaitu PT Supra Teknologi Plastik, yang memproduksi protektor pipa. Kantor pusat dan pabrik berlokasi Komplek Industrial Center Blok A nomor 3A Batu Merah, Batam, Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alur dari proses pembuatan protektor pipa. Yang pertama yaitu pembelian dan penyimpanan bahan baku biji plastik. Biji plastiknya ini akan di stok banyak dan disimpan di gudang. Selanjutnya biji plastik akan dimasukkan ke dalam tong besar yang berguna untuk menyedot biji plastik tersebut sebelum diolah. Yang ketiga ada pencetakan biji plastik menjadi protektor pipa. Biji plastik tersebut setelah dimasukin ke dalam penyedot biji plastik akan tercetak menjadi protektor atau diolah menjadi protektor pipa. Selanjutnya yaitu melakukan pewarnaan pada protektor pipa dan pemeriksaan barang yang sudah jadi oleh quality control. Kemudian jika barang tersebut sudah lolos di quality control, maka akan meminta persetujuan serta penandatanganan dari leader dan manajer. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan penanggalan untuk produk yang sudah jadi. Dan kemudian akan dikirimkan ke customer-nya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana model peramalan, perencanaan kapasitas dan agregat, MRP, strategi lokasi, manajemen persediaan, manajemen rantai pasok yang diterapkan oleh PT Supra Teknologi Plastik. Yang pertama ada model peramalan. Model peramalan yang digunakan di perusahaan ini adalah model peramalan secara kualitatif, di mana perusahaan ini menggunakan pendapat dari customer untuk meninjau kembali produknya. Misalnya ada barang yang di-reject atau dikomplain oleh customer. Perusahaan akan mengirimkan orang untuk memeriksa barang yang di-reject tersebut, yang akan diperbaiki barangnya atau dikirim pulang dengan barang yang baru. Biasanya, reject sangat jarang terjadi karena jika sudah lolos di QC atau quality control dan ditandatangani oleh leader dan manajer, berarti barang tersebut baik-baik saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ferawati. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Dealia. Yang kedua, ada perencanaan kapasitas dan agregat. Perencanaan kapasitas. Dalam perencanaan kapasitas di PT Supra Teknologi Plastik membutuhkan 8 jam dalam sehari, memproduksi sekitar 160 PCS protektor dengan ukuran 4,5 sampai 7 inci. Sedangkan untuk ukuran 9 sampai 20 inci bisa dibuat
80 pcs per 8 jam sehari. Untuk bahan bakunya akan di-stok banyak agar bisa diproduksi. Yang kedua, aggregate. Perusahaan ini memiliki persediaan yang cukup untuk memenuhi konsumen, di mana perusahaan ini akan melakukan penyediaan di gudang penyimpanan bahan baku. Yang ketiga, ada MRP. Dalam pembuatan produk protektor, pipa barang yang dibutuhkan adalah biji plastik yang akan diolah. Dalam pembuatan protektor pipa, sehari per jam bisa membuat 20 pcs dengan ukuran 4,5-7 inci, sedangkan yang 9-20 inci sehari per jamnya bisa mencapai 10 pcs. Jadi misalnya kerja kurang lebih 8 jam, maka 160 pcs untuk ukuran 4,5-7 inci, 80 pcs untuk ukuran 9-20 inci. Biasanya stok biji plastik harus banyak karena jika customer pesan baru bisa diproduksi. Keempat, ada strategi lokasi. Strategi lokasi biasanya mencakup 1. Biaya pengiriman bahan mentah, 2. Biaya pengantaran barang yang sudah jadi ke supplier, 3. Biaya tenaga kerja, bahan mentah, pajak, dan lain-lain, 4. Biaya barang yang di-reject, 5. Lokasi yang strategis dan keunggulan yang kompetitif, 5. Manajemen persediaan. Bahan mentah berupa biji plastik Malex, HPDE sudah harus di-stok banyak untuk persediaan, barang pelengkap untuk memperlancar sistem produksi, barang setengah jadi atau barang yang masih dalam proses, barang yang sudah jadi, dan suku cadangnya. Yang keenam, ada manajemen rantai pasok. Manajemen rantai pasoknya setelah diproduksi tergantung urgen barang tersebut. Jika urgen akan memakai pesawat, sedangkan tidak urgen memakai kapal. Misalnya pengiriman tanggal 15 Agustus, berarti barang sudah harus dipesan 2 bulan sebelumnya. Jika tidak urgent, yang nantinya barang akan dikirim sebelum tanggal 15 Agustus melalui kapal. Jika urgent, seminggu pemesanan harus sudah siap dan akan diantarkan melalui pesawat. Selanjutnya, masalah atau kendala yang dihadapi dalam proses operasi. Permasalahan yang dihadapi dalam proses operasi bagian mesin. Masalah yang sering terjadi adalah ketika mesin yang digunakan untuk memproduksi protektor pipa mengalami kerusakan, di mana mesin ini jika dalam masa perbaikan akan memakan waktu dan menyulitkan pekerja. Jika mesin rusak atau mengalami gangguan, maka sistem produksi akan berhenti dan menunggu perbaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Olivia. Mereka bertanggung jawab untuk mengembangkan standar untuk berbagai industri yang mempromosikan kualitas, keamanan, dan efisien. Meskipun tidak ada perusahaan yang dipaksa untuk mematuhi standar ISO, memilih pemasok yang terdaftar ISO memastikan bahwa pemasok mengelola bisnis mereka dengan standar yang konsisten, yang mendorong pemborosan dan biaya, serta mendorong kualitas produk dan pengiriman. Dengan adanya organisasi ini akan membuat ISO memberikan spesifikasi untuk kelas dunia dalam berbagai macam hal. Perusahaan yang telah terverifikasi oleh ISO akan berpeluang dalam memenangkan persaingan pasar global tersebut karena memberikan jaminan kualitas produk agar konsumen lebih percaya terhadap produk tersebut. Selanjutnya, analisis permasalahan pada PT Supra Teknologi Plastik. Permasalahan yang dihadapi PT Supra Teknologi Plastik
dalam aliran rantai pasok, yaitu pada bagian sistem perencanaan terhadap stok barang. PT Supra Teknologi Plastik kurang memiliki sebuah sistem perencanaan yang handal dan konsep pengendalian dari stok barang persediaan yang ada di gudang penyimpanan, seperti misalnya pola distribusi barang ataupun mekanisme keteraturan penyimpanan, sehingga menimbulkan permasalahan baru, yaitu adanya penumpukan material di ruang persediaan yang terjadi dalam PT Supra Teknologi Plastik, dan terdapat permasalahan juga terhadap mesin produksi, yaitu terdapat mesin yang sudah tua dan harus menunggu waktu dalam pengadaan mesin baru, sehingga sering mendapat komplain dari pelanggan. Baiklah, selanjutnya analisis permasalahan pada PT Supra Teknologi Plastik ini, saran perbaikan atau solusinya. Implementasi yang akan kelompok kami terapkan yaitu yang pertama, memaksimalkan divisi warehouse dengan menerapkan rencana kegiatan yang efektif dan efisien dengan membuat perencanaan dan pengendalian yang komprehensif. 2. Membuat jadwal pemeriksaan material atau barang secara rutin minimal 2 kali dalam seminggu. Yang ketiga, divisi warehouse wajib memastikan stok barang atau material, kondisi gudang penyimpanan cukup untuk menampung material, memastikan mekanisme keteraturan penyimpanan, dan memperhatikan pola distribusi material. Yang keempat, implementasi selanjutnya, divisi warehouse wajib memberikan laporan pemeriksaan mengenai warehouse kepada atasan setiap minggunya sebagai bukti pengendalian yang telah dilaksanakan. Dan yang terakhir, implementasi terakhir, melakukan pengadaan mesin produksi yang baru untuk menggantikan mesin produksi yang sudah tua. Dengan menerapkan perencanaan yang matang, dengan melaksanakan pemeriksaan terlebih dahulu mesin mana yang akan diganti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahmayani. Baik, selanjutnya ada rangkuman. Yang pertama itu kesimpulan. 1. PT Supra Teknologi Plastik merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri manufaktur yang ada di Indonesia. Perusahaan ini menyediakan barang mentah menjadi barang jadi yang bagian logistiknya diatur oleh pelabuhan yang ada di Batu Ampar. 2. PT Supra Teknologi Plastik memproduksi produk protektor pipa. Yang ketiga, PT Supra Teknologi Plastik belum menerapkan standar ISO tetapi ingin mencapai Go Internasional yaitu ISO, yang bertanggung jawab untuk mengembangkan standar untuk berbagai industri yang mempromosikan kualitas, keamanan, dan efisiensi. Yang keempat, masalah yang sering terjadi adalah ketika mesin yang digunakan untuk memproduksi protektor pipa mengalami kerusakan, di mana mesin ini jika dalam masa perbaikan akan memakan waktu dan menyulitkan pekerja. Selanjutnya yang kelima, permasalahan yang dihadapi pada PT Supra Teknologi Plastik dalam aliran rantai pasok yaitu pada bagian sistem perencanaan terhadap stok barang. PT Supra Teknologi Plastik kurang memiliki sebuah sistem perencanaan yang handal dan konsep pengendalian dari stok barang persediaan yang ada di gudang penyimpanan, seperti misalnya pola distribusi barang ataupun mekanisme keteraturan penyimpanan, sehingga menimbulkan permasalahan baru yaitu adanya penumpukan material di ruang persediaan yang terjadi dalam PT Supra Teknologi Plastik. Yang keenam, model peramalan yang digunakan di perusahaan ini adalah model peramalan secara kualitatif, di mana perusahaan ini menggunakan pendapat dari customer untuk meninjau kembali produknya. Yang ketujuh, dalam pembuatan produk protektor pipa, barang yang dibutuhkan adalah biji plastik yang akan diolah. Dalam pembuatan protektor pipa, sehari per jam bisa membuat 20 pieces dengan ukuran 4,5-7 inci, sedangkan yang 9-20 inci sehari per jamnya bisa membuat 10 pieces. Jadi, misalnya pekerja kurang lebih 8 jam kerja, maka 160 pieces untuk ukuran 4,5-7 inci, 80 pieces untuk ukuran 9-20 inci.
Yang ke-8, manajemen rantai pasoknya setelah diproduksi tergantung urgent barang tersebut. Jika urgent akan memakai pesawat, sedangkan tidak urgent memakai kapal. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Devi. Selanjutnya, ringkasan solusi atau saran. A. Memaksimalkan dan mengoptimalkan seluruh manajemen yang ada dalam perusahaan. Setidaknya, dalam hal ini bisa dilakukan dengan sebelumnya melakukan evaluasi terkait apa saja kekurangan dalam manajemen perusahaan, sehingga tidak optimalnya dalam beroperasi. Dan setelah itu, kekurangan tersebut ditanggapi dengan serius dan diselesaikan sesegera mungkin. Yang B. Ciptakan SOP yang baik dan efektif dan pastikan karyawan mengikuti panduannya. Dengan adanya panduan terprosedur yang baik dalam melakukan operasional dalam perusahaan, maka pasti kesalahan akan sedikit sekali ditemukan. Namun jika permasalahan pada tidak patuhnya pada SOP, maka perusahaan harus meningkatkan fungsi pengawasan dalam hal ini. Yang C. Memaksimalkan divisi warehouse dengan menerapkan rencana kegiatan yang efektif dan efisien dengan membuat sistem perencanaan dan pengendalian yang komprehensif. Yang D. Melakukan pengadaan mesin produksi yang baru untuk mengganti mesin produksi yang sudah tua dengan menerapkan perencanaan yang matang dengan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu mesin mana yang akan diganti. Terima kasih atas presentasi kami. Saya akan kembalikan ke Dea. Baiklah, sekian dari presentasi hari ini. Terima kasih.